Speak now in terms of what scholarship says, what historians have discovered. It seems to me that Jesus didn't preach Christianity. Profesor Emeritus Filsafat India dan Tibet di Universitas Bristol, Inggris. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Buddhis Universitas dan mantan Presiden Asosiasi Studi Buddhis Inggris. Menjadi mualaf terbukti bisa menjadi sebuah kepuasan lahir dan batin. Karena menjawab semua pertanyaan, hal inilah yang dirasakan oleh penulis senior, Paul Williams asal London. Ia mendapat pencerahan setelah membaca Al-Quran dan beberapa buku. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pun memutuskan masuk Islam. Dalam kisah yang diceritakan di YouTube, Paul mengatakan sempat tidak menganut agama manapun, alias ateis. Ia memutuskan masuk agama non-Islam untuk mempelajarinya di universitas dan mulai membaca kitabnya. Saat membaca kitab itu banyak muncul pertanyaan di kepalanya. Siapa sosok yang dipanggil Tuhan itu, dan sebagainya. Aku membaca kitab tersebut karena tidak punya pengetahuan akan itu. Luar biasa, karena beberapa bagian sangat menginspirasi dan menyentuh bagiku. Itu adalah firman Tuhan, kata Paul. Tapi ada bagian dari kitab itu yang menggangguku dan menimbulkan pertanyaan tentang siapa sosok itu dan sebagainya, ungkap dia. Makin ia membacanya, makin mengantarkan dirinya pada setumpuk pertanyaan. Hingga akhir Paul memutuskan bertanya kepada pemuka agama. Namun tidak mendapat jawaban memuaskan. Bahkan, ia mengaku sempat Islamfobia akibat lingkungan yang mayoritas non-muslim. Hingga akhirnya Paul berkunjung ke masjid terdekat, yaitu Regent's Park Mosque, masjid paling terkenal di London. Ini membuatku dalam perjalanan mencari jawaban lewat buku-buku dan pergi ke pemuka agamaku. Namun tidak dapat jawaban yang memuaskan, dan aku baca tafsir serta sebagainya mulai sadar tentang kitab itu yang malah menambah pertanyaan, jelas Paul. Disinilah ia mulai mendapat pencerahan dan cahaya bahwa agama Islam mampu menjawab seluruh pertanyaan dan apapun yang ia tanyakan. Bahkan, Paul Williams pun mengagumi sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinilai sebagai ciptaan Tuhan paling mengagumkan. Sadar, jika mengakui Muhammad dan Islam, ia akan dapat konsekuensi. Tapi, Paul mantap memutuskan untuk bersyahadat. Ibarat sebuah permata di Islam bagi saya ada Muhammad. Mempelajari kisahnya sungguh luar biasa dan membuat aku kagum. Muhammad memiliki semua karakteristik autentik sebagai utusan Tuhan. Kisah hidupnya, ajaran kepribadiannya, serta integritasnya yang sungguh luar biasa, pujinya. Jika aku terima Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, maka akan ada konsekuensi pada hidupku. Pada akhirnya aku mengucap syahadat, karena Islam menjawab banyak pertanyaanku. Pada agama sebelumnya, pungkasnya. For Christianity is the idea that God became a man in Jesus. This is a late idea. It's not there in Jesus' ministry. It's only found actually in the Gospel of John. This is the last Gospel to be written. Jika memang Yesus diturunkan oleh Tuhan sebagaimana yang saya yakini, sebagai umat Kristen, Nabi Muhammad juga memiliki semua karakteristik yang otentik sebagai utusan Tuhan. Mulai dari kisah hidupnya, ajarannya, kepribadiannya, serta integritas yang sungguh luar biasa, kata Paul. Paul akhirnya berpikir untuk menerima adanya Nabi setelah Nabi Isa as. Dan keduanya, baik Nabi Isa maupun Nabi Muhammad adalah sama-sama utusan Tuhan. Meskipun ia mengaku sangat sulit untuk menerima kenyataan tersebut sebagai seorang penganut agama lain Kristen. Atas dasar apa saya menerima Nabi yang terdahulu sebagai utusan Tuhan, sementara yang kemudian bukan utusan Tuhan? Inilah jadi dilema bagi saya, sampai pada kesimpulan bahwa keduanya adalah sama-sama utusan Tuhan. Saya tahu ini terdengar biasa-biasa saja bagi seorang Muslim, tetapi sulit bagi saya. That Jesus didn't preach Christianity. He didn't come to found a church. For example, none of the Gospels, apart from one, speak of Jesus talking about a church at all. The earliest Gospels don't have Jesus speaking of church at all. And he doesn't preach Christianity. What he preaches is God. Bagi Paul sebagai seorang intelektual yang selalu mengedepankan pemikirannya, menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan adalah ujian yang berat.
karena ia memahami dalam setiap pengakuan ada konsekuensinya. Itulah pada akhirnya, Paul Williams mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Ia mengakui bahwa banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya pada agama yang tidak ia dapatkan sebelumnya. Ia mencontohkan seperti cara menghadapi kesulitan hidup. Paul mengatakan bahwa konsep memahami kesulitan hidup ada dalam ajaran Islam. Sementara dalam agamanya terdahulu ia tidak menemukannya. Bahkan ia berharap pemeluk agama lain bisa mengambil pengajaran itu dari Islam. Poin yang lagi-lagi sungguh luar biasa, tidak mengira akan dapat jawaban dari agama lain. Misalnya, kenapa ada soal penderitaan hidup? Islam punya jawaban, sayangnya. Jawaban ini tidak dimiliki dalam agama Kristen. Saya berharap agama lain mengambil jawaban ini dan menggunakannya. Ia mengisahkan perjalanannya menemukan Tuhan awalnya hanya ingin mencari jawaban dari perspektif lain terkait keyakinannya terhadap Yesus. Saya kesana tanpa niatan untuk masuk Islam tentunya. Untuk apa saya masuk Islam? Saya Kristen. Tetapi saya mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saat itu, saya mempelajari Islam dari seseorang yang memahami benar-benar agamanya, jelas Paul. Ia pun mulai membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Inggris, lalu melakukan banyak debat dengan beberapa Muslim tentang posisi Yesus. Namun, ia justru menemukan seseorang yang paling menarik baginya, yaitu Nabi Muhammad. Paul Williams sebelum video penuturan tentang mualafnya tidak pernah mengungkapkan agamanya secara terang-terang ayang, sehingga membuat banyak penontonnya menjadi penasaran. Ia mengaku bahwa dirinya dulu adalah seorang ateis, kemudian menjadi Kristen karena menjadi mayoritas agama di sekelilingnya. Saya tidak dibesarkan secara Kristen, tetapi di sekolah saya mayoritas Kristen. Itu satu-satunya bagian spiritual yang saya pahami. Pada akhirnya, saya pergi ke gereja setempat. Setelah beberapa tahun berpikir dan membaca Bible dan sebagainya, saya pun masuk Kristen, tutur Paul. He didn't preach the incarnation, he didn't preach the Trinity, he didn't preach the atonement, according to the vast majority of historians. The problem for Christianity is the idea that God became a man in Jesus. This is a late idea. It's not there in Jesus' ministry. It's only found actually in the Gospel of John. Sejak mengungkapkan keislamannya, Paul mengaku ia dijauhi oleh beberapa temannya dan tidak lagi berbicara dengan mereka, bukan karena berdebat sengit, melainkan hanya tidak menyangka keputusan Paul Williams masuk Islam yang seolah-olah dianggap sudah melompat ke kamp musuh. Saya tidak buru-buru mengumumkan keputusan masuk Islam, karena saya akan kehilangan teman. Dan sungguh itu terjadi, tepat saya bersyahadat, ia menolak berbicara dengan saya lagi. Itu cukup menyakitkan, bukan karena kami ribut, tetapi karena terkejut dengan keputusan saya. Beberapa teman saya juga Islamofobia. Jadi saya seolah-olah dianggap oleh mereka membelot ke kamp musuh, pungkasnya.